Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Kori Yohana MM selaku dosen pengampu. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari materi evaluasi pendidikan. Oke, kita lanjut. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama Syawal Pari, Ananda Salika Zara, dan saya sendiri Rigi Setiawan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian evaluasi dalam pendidikan. Jadi, evaluasi dalam pendidikan itu adalah sebagai suatu tindakan ataupun suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan, ataupun segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Boleh next? Oke, tentunya dalam proses evaluasi ada tujuan dan juga fungsi. Nah, tujuan yang pertama adalah sebagai alat untuk mengetahui pengetahuan, nilai-nilai, dan juga keterampilan yang telah diberikan oleh para pendidik. Jadi di sini nantinya para peserta didik ini kita dapat mengetahui nih sejauh mana peserta didik ini bisa mengetahui dan juga menerapkan nilai-nilai yang sudah diberikan atau dijelaskan oleh para pendidiknya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya dalam proses evaluasi ini ada namanya kelemahan-kelemahannya dari para muridnya seperti itu. Jadi nantinya kita bisa mengetahui nih apa aja kira-kira kekurangan dari setiap individu selama kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya adanya proses evaluasi ini kita bisa mengetahui nih sejauh mana nantinya para peserta didik eh, sudah mencapai tingkat ketercapaian dalam kegiatan pembelajaran atau belum. Boleh di next? Oke, lalu yang keempat sebagai sarana umpan balik bagi seorang pendidik yang bersumber dari peserta didik. Nah, tentunya dalam proses evaluasi ini tidak hanya satu arah, tetapi juga dua arah yang dimana nantinya para peserta didik bisa memberikan sebuah masukan kepada pendidiknya gitu loh. Entah itu mungkin dari cara mereka memberikan materi ataupun mungkin cara menjelaskan dan juga bisa terkait tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Lalu yang kelima ada sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik. Nah, tentunya dalam proses evaluasi ini kita juga bisa mengetahui nih sejauh mana progres dari setiap individu dalam perkembangan pembelajarannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua peserta didik. Nah, tentunya dalam proses evaluasi ini nantinya kan akan ada kayak sejenis pembagian raport lah seperti itu. Nah, jadi nantinya orang tua ini bisa mengetahui sejauh mana anaknya dalam mendapatkan pendidikan dan juga pembelajaran dari sekolah ataupun universitas tersebut seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu komponen evaluasi pengajaran. Yang pertama itu evaluasi program pembelajaran, yang dimana mencakup tujuan pembelajaran, lalu apa saja isi program pembelajaran dan strategi apa yang dipakai untuk pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini meliputi kesesuaian maaf, antara proses belajar mengajar dengan program pembelajaran, kesiapan guru dan peserta didik, minat dan keaktifan peserta didik, serta komunikasi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini mengukur tingkat penguasaan dan juga pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat, perencanaan pembelajaran. Komponen ini melibatkan persiapan yang mendukung terlaksananya pembelajaran agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
Lalu yang kelima, aktivitas pembelajaran. Komponen ini meliputi penilaian terhadap kepala sekolah, peserta didik, dan penilaian diri. Dan yang keenam, komponen pengembangan profesi. Komponen ini mencakup semua kegiatan yang diikuti oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya. Oke, kita next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis alat evaluasi. Jadi jenis alat evaluasi itu ada dua. Yang pertama itu ada alat evaluasi tes dan evaluasi non-tes. Nah, alat evaluasi tes ini merupakan bentuk evaluasi yang menggunakan pertanyaan atau tugas tertentu untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik. Yang pertama itu ada tes lisan. Nah, tes lisan ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada peserta didik. Contohnya itu kayak wawancara, diskusi, maupun ujian lisan. Nah, tes ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan juga peserta didik. Kedua itu ada tes kinerja. Jadi tes kinerja ini memiliki kemampuan peserta dalam melakukan suatu tugas atau keterampilan tertentu. Contohnya itu ujian praktik di laboratorium ataupun demonstrasi keterampilan ekstrakurikuler seperti masak atau mainkan musik. Terus yang ketiga itu ada tes tertulis. Tes tertulis ini jenis tes yang menggunakan soal yang harus dijawab dalam bentuk tulisan baik dalam format cetak maupun digital. Nah, tes tertulis ini berbentuk kayak soal pilihan ganda, esai, isian singkat, dan lain sebagainya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada alat evaluasi non-tes. Nah, non-tes ini merupakan metode evaluasi yang tidak menggunakan soal formal, melainkan menilai peserta melalui berbagai teknik observasi dan juga wawancara. Nah, pertama itu ada wawancara. Wawancara ini metode yang dilakukan di mana pewawancara menanyakan pertanyaan langsung kepada peserta didik untuk menggali pemahaman, pengalaman, atau sikap mereka. Yang kedua itu ada observasi. Observasi ini dilakukan dengan mengamati perilaku, sikap, ataupun keterampilan peserta didik dalam situasi nyata. Misalnya, seorang guru dapat mengamati bagaimana siswa bekerja dalam suatu kelompok atau bagaimana seorang uh, pegawai dapat menyelesaikan tugasnya di tempat bekerja. Terus ada skala sikap. Skala sikap ini jenis evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sikap seseorang terhadap suatu objek, konsep, ataupun fenomena tertentu. Jadi sikap ini mencerminkan bagaimana seseorang merespon suatu hal baik secara positif maupun negatif. Nah, skala ini banyak digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dan psikologi untuk memahami opini, preferensi, atau kecenderungan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Boleh di next. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Evaluasi pengajaran adalah proses menilai pemahaman, keterampilan, dan perkembangan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi ini mencakup perencanaan aktivitas dan pengembangan profesi. Alat evaluasi terdiri dari tes, yaitu tertulis, lisan, kinerja, dan non-tes itu wawancara, observasi, skala sikap. Evaluasi membantu peserta didik memberikan umpan balik, mengidentifikasi kelemahan siswa, dan menyesuaikan metode pengajaran. Teknologi